Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Permasalahan makro terkait PBB umumnya dihadapi oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan pengelolaan PBB. 1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB yang masih rendah, sehingga berakibat pada rendahnya penerimaan PBB. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, seperti kurangnya kesadaran, ketidaksesuaian nilai ketetapan PBB, dan sistem pemungutan PBB yang rumit. 2. Inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan PBB. Sistem dan prosedur pengelolaan PBB yang belum optimal dan belum terintegrasi dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan PBB. Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PBB. 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PBB. Kurangnya informasi publik tentang pengelolaan dana PBB. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana PBB. Rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana PBB. 4. Belum optimalnya pemanfaatan dana PBB untuk pembangunan daerah. Dana PBB belum sepenuhnya dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam pemanfaatan dana PBB. Ketidakefektifan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai dengan dana PBB. 5. Kurangnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat, regulasi dan kebijakan PBB dari pemerintah pusat yang belum memadai. Kurangnya dukungan pendanaan dan sumber daya dari pemerintah pusat untuk pengelolaan PBB di daerah. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait di tingkat pusat dan daerah dalam pengelolaan PBB. Isu strategis terkait pajak bumi dan bangunan, PBB. Pajak Bumi dan Bangunan, PBB, merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, PED, yang penting bagi pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain, 1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Banyak masyarakat yang masih belum memahami kewajiban mereka untuk membayar PBB. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga berakibat pada kurang optimalnya penerimaan PBB. 2. Data PBB yang tidak akurat dan tidak terkini. Data PBB yang tidak akurat dan tidak terkini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini dapat terjadi karena nilai NJOP, nilai jual objek pajak, yang tidak sesuai dengan kondisi real objek pajak. 3. Sistem pemungutan PBB yang inefisien. Sistem pemungutan PBB yang masih manual dan terfragmentasi dapat menyebabkan inefisiensi dan kebocoran dalam proses pemungutan pajak. Hal ini dapat terjadi karena sulitnya melacak wajib pajak dan kurangnya pengawasan terhadap proses pemungutan pajak. 4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang PBB. Masyarakat masih kurang mendapatkan informasi dan edukasi tentang PBB. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat PBB dan kewajiban mereka untuk membayar pajak. 5. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar PBB. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggar PBB dapat menyebabkan masyarakat tidak jera untuk tidak membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena sanksi yang dikenakan kepada pelanggar PBB masih belum cukup tegas. Contoh inovasi PBB, pembayaran PBB online, memudahkan wajib pajak untuk membayar PBB melalui internet atau aplikasi mobile. Layanan jemput bola, petugas PBB mendatangi wajib pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban PBB. Sistem Informasi Geografis, SIG memanfaatkan peta digital untuk mengidentifikasi dan memantau objek PBB. Insentif dan reward, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar PBB. Kerjasama dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan bank, perusahaan fintech, dan lembaga lainnya untuk memperluas jangkauan layanan PBB. Adapun tujuan dari aplikasi e-Tax PBB ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan data yang akurat tentang wajib PBB yang ada di Kabupaten Bungo. 2. Mempermudah pengguna untuk mengakses dan mendapatkan data yang tidak mesti datang langsung ke BPPRD. Hanya dengan membuka aplikasi ini pengguna bisa mendapatkan data yang diinginkan terutama nilai pajak yang terutang sesuai dengan NOP. Adapun manfaat dari aplikasi sistem pengendalian intern terintegrasi, SI Pintar, ini adalah
1. Menjadi hasil akhir tugas proyek perubahan akhir Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo pada Diklat Tim 2 di Provinsi Jawa Barat. 2. Meningkatkan transparansi data yang tersaji dari sumber yang akurat serta semua kegiatan lingkup pertanian tersaji di aplikasi ini. 3. Efisiensi waktu bagi pengguna data, yang tidak mesti berlama-lama dalam hal mendapatkan informasi, hanya dengan mengakses aplikasi ini, data bisa didapatkan. Aplikasi Teks PBB yang mencakup semua data WP PBB, ketetapan WP PBB, dan realisasi penerimaan PBB per WP. Aplikasi Teks menyediakan pelayanan yang terintegrasi dengan Bank BPD. Selain itu juga dapat menggunakan transaksi QRIS dan virtual account.